Maka di tempat kita itu ada yasinan. Itu alhamdulillah luar biasa. Iku lek gak ada yasinan malah gak ngaji belas. Maka ada yasinan. Itu lumayan ojo diberantas yasinan nih. Bagaimana caranya biar kegiatan itu bisa semakin positif? Karena kita ini kalau nggak ada yang semacam itu gak ngaji belas wis. Yakin jaminan mutu. Kita ini nggak ngaji seminggu biasa. Nggak ada perasaan koyo orang sing kurang. Nggak ada. Jujur aja jujur. Apa pentingnya Quran itu? Apa sih Quran ini kok penting banget sampai harus kita baca? Begini. Imam Nawawi mengatakan, orang yang tidak membaca Quran, dia terputus dari pertolongannya Allah. Bayangin, terus kalau kita ini terputus dari pertolongannya Allah, kita mau minta tolong sama siapa? Membaca Yasin secara umum bagus, ya. Secara umum bagus karena Yasin bagian dari Al-Quran. Dalil-dalil yang menerangkan keutamaan membaca Al-Quran sangatlah banyak dan saya kira rata-rata di antara kita mengetahuinya. Namun mengkhususkannya pada hari Jumat ini tidak ada. Dan para ulama menyebutkan sebuah kaidah dalam beragama, mengkhususkan suatu amalan di waktu yang khusus, di tempat yang khusus, dengan cara yang khusus, ini membutuhkan dalil yang khusus. Apakah mengadakan kegiatan yasinan atau membaca yasin bersama-sama tiap malam Jumat dibolehkan? Coba kita simak bagaimana jawaban majelis tarjih ketika kita mengadakan yasinan tiap malam Jumat. Jawaban di sini cukup panjang. Saya harapkan bapak-bapak cukup bersabar, meskipun sudah agak malam kita akan baca fatwanya. Jawaban majelis tarjih tentang pertanyaan yasinan tiap malam Jumat secara bersama-sama. Kami belum menemukan nas-nas yang sahih dan makbul yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum tentang membaca yasin bersama-sama yang diadakan pada malam Jumat. Jadi majelis tarjih menjawab, kami belum menemukan nas-nas yang sahih dan makbul yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum tentang membaca yasin bersama-sama yang diadakan pada malam Jumat. Demikian pula dasar bahwa hal itu pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya, atau juga belum pernah diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya, atau beliau sendiri juga belum pernah mengerjakannya. Juga belum ditemukan dasar bahwa di antara sahabat sendiri pernah melakukannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui perbuatan sahabat tersebut. Itu tidak ada. Artinya, menurut majelis tarjih di sini bahwa belum menemukan dalil yang sahih. Tidak pula menemukan perintah dari Allah, tidak pula perintah dari Rasulullah, tidak pula yang dikerjakan sahabat disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada ialah perintah Allah agar kaum muslimin membaca Al-Quran. Nah, kalau itu ada. Jadi perintah kaum muslimin untuk membaca Al-Quran. Dan bagi yang mendengarkan bacaan itu, diperintahkan Allah agar mendengarkan bacaan itu dengan baik dan berdiam diri. Tidak ditentukan surat dan ayat yang lebih baik dibaca. Tidak ditentukan kapan harus dibaca. Dan tidak ditentukan pula hari dan jamnya. Allah berfirman, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Berarti jawaban majelis tarjih, tidak ada yasinan malam Jumat, tidak ada dalil yang sahih mengenai merutinkan yasinan. Tetapi kalau kemudian membaca Al-Qur'an itu perintahnya banyak dan bisa dibaca kapan saja, di waktu apa saja. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menerangkan cara membaca Al-Qur'an dan kapan saat-saat yang terbaik membacanya. Seperti yang ada di dalam surah Al-Muzammil. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk membaca warattilil Qur'ana tartila, agar Al-Qur'an dibaca dengan tartil. Maka dari surah Al-Muzammil kita dapat mengambil kesimpulan membaca Al-Quran yang paling baik itu setelah lewat tengah malam, karena pada waktu itu keadaan telah sepi, orang sedang tidur nyenyak, sehingga dapat membacanya dengan khusyuk. Ayat-ayat tidak menentukan mana ayat mana yang paling baik untuk dibaca.
Dan hendaknya membaca Al-Quran dengan tartil, maksudnya membaca dengan perlahan-lahan, agar kemudian dapat diresapi. Dan juga berusaha untuk mengamalkannya, memahami ayatnya. Tentu saja ini semua dilakukan sesuai dengan kemampuan dan tingkat pengetahuan si pembaca. Sehingga si pembaca pun harus berusaha meningkatkan kemampuan membaca dan memahami bacaannya. Maka dari kata tartil ini juga dapat dipahami bahwa tidak baik membaca Al-Quran dengan cepat asal cepat tamat, tanpa ada usaha untuk memahami isinya. Jadi kalau kita baca Al-Quran, berusaha untuk direnungi, untuk diresapi, atau bahasa lainnya adalah melakukan tadabbur Al-Quran. Jadi bahasa yang lain adalah melakukan tadabbur Al-Quran. Tadabbur itu merenung. Jadi Al-Quran itu direnungkan. Baik. Jawaban masih panjang, langsung kita simpulkan. Kesimpulan menurut fatwa tarjih ini. Dari keterangan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa membaca surat Yasin bersama-sama pada malam Jumat bukan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa kata fatwa tarjih? Bukan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti membaca Yasinan malam Jumat menurut Majelis Tarjih dan Tajdid yang ada di dalam buku Tanya Jawab Agama itu bukan sunnah Rasulullah dan tidak ditemukan nas-nas yang sahih dan makbul yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukumnya. Yang ada dasar hukumnya ialah membaca Al-Quran dengan tartil, merenungkan, baik sekali membaca Al-Quran lewat tengah dan baik sekali membaca Al-Quran lewat tengah malam. Bila tidak demikian, maka Al-Quran itu mudah hilang dalam ingatan orang yang kurang memperhatikan ajarannya. Artinya Al-Quran untuk kita renungi. Baik, itu sekedar kutipan dari fatwa tarjih. Ternyata kita penting di dalam mengamalkan sesuatu itu berdasarkan kepada dalil. Membaca Yasin secara umum bagus, ya. Secara umum bagus karena Yasin bagian dari Al-Quran. Dalil-dalil yang menerangkan keutamaan membaca Al-Quran sangatlah banyak dan saya kira rata-rata di antara kita mengetahuinya. Namun mengkhususkannya pada hari Jumat ini tidak ada. Dan para ulama menyebutkan sebuah kaidah dalam beragama, mengkhususkan suatu amalan di waktu yang khusus, di tempat yang khusus, dengan cara yang khusus, ini membutuhkan dalil yang khusus. Kalau dia tidak memiliki dalil yang khusus, itu termasuk mengada-adakan perkara baru dalam urusan agama. Dan telah datang petunjuk dari Nabi khusus untuk hari Jumat dan malam Jumat adalah surat Al-Kahfi. Ya. Ini ada dalil khusus, hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, datang dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Abu Hurairah dan yang lain-lainnya. Nabi menyebutkan barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, sebagian riwayat disebutkan Lailatul Jumat, maka afdala lahu minan nur bainal jum'atin. Akan diberikan untuknya cahaya antara dua Jumat. Dalam riwayat yang lain disebutkan antara Mekah ke Baitul Maqdis. Itu ada khusus. Dalil secara khusus. Adapun mengkhususkan Yasin ya di hari Jumat, maka tidak ada dalilnya. Yang ada adalah surat Al-Kahfi. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh sebagian ulama. Ma uhyatil bid'atu ila umitat bihas sunnah. Tidaklah ada suatu ibadah yang baru yang diada-adakan dalam urusan agama dikerjakan, melainkan di saat itu ada satu sunnah Nabi yang pasti dimatikan. Tidaklah ada satu bid'ah yang dilakukan, melainkan di situ pasti ada sunnah Nabi yang dimatikan. Baca Yasin akhirnya mendengarkan Al-Kahfi. Pada Al-Kahfi yang sesuai dengan sunnah. Mengucapkan kontek-kontek zikir yang tanpa dasar dari Nabi. Dengannya dia meninggalkan kontek-kontek zikir yang telah datang secara khusus dari Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.